Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta guru penguji pada uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rima Ulfah Dewi. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Program studi pendidikan IPA dengan nomor UKG 201503046755 dan nomor induk mahasiswa PPG 2200193923097072 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di kelas 9 pada materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, semangat. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Dibawa buku catatannya? Bawa. Buku paketnya dibawa? Dibawa. Dan bahannya dibawa? Dibawa. Lantainya kiri kanan atas bawah sudah rapi semuanya? Sudah. Oke, berarti sudah siap untuk belajar. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angga, KF, ini silakan dipimpin bapaknya. Duduk siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Ahmad Rizky ada. Hadir. Dara. Hadir. Hadir. Dela. Hadir. Devina. Hadir. Diana. Hadir. Hadir. Dinda. Hadir. Edu. Hadir. Eva. Hadir. Inggit. Hadir. Linda. Hadir. Kemudian Medita. Hadir. Naila. Hadir. Novia. Hadir. Kasyawa. Hadir. Desi Pratama. Hadir. Yunita. Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Sehat semuanya, hadir semuanya. Semoga setiap hari selalu hadir seperti ini ya. Oke. Belajar kita itu bikin happy.
Perhatikan gambar. Gambar apa ini? Tanah longsor. Di mana tanah longsor ini? Pinggir sungai. Emang ini sungai? Ya, sungai. Oke, ini tanah longsor di pinggiran sungai. Setelah memperhatikan, melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Hah? Kenapa takut? Bye. Kenapa takut? Hah? Takut tertimbun tanah. Yang lainnya? Hah? Apa? Sama takut tertimbun tanah. Sudah pernah melihat kejadian longsor ini secara langsung? Sudah. Hah? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah pernah lihat di mana? Tadi yang sudah siapa? Rizky, di mana? Di Lembur, Di Lembur tadi di mana? Lembur kamu di mana? Banten. Di Banten. Oh, kamu orang Banten aslinya? Lama. Oh, mama. Gimana itu? Kapan kejadiannya? Hilang bu. Oh iya, udah lama. Tapi pernah lihat. Gimana tuh keadaannya di sana? Panik semua bu. Panik semua. Ya. Kalau kita terjadi pada kita pun akan panik, akan takut. Ya, bencana alam itu tidak bisa diprediksi, terjadi tiba-tiba. Makanya kita harus selalu siap sedia. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana longsor? Kudu kumaha kita teh? Harus bagaimana? Alhamdulillah kita belum pernah, jangan sampai di daerah kita terjadi longsor di sekitar sekolah kita, di sekitar rumah kita. Tapi di tempat lain itu sering terjadi longsor. Otomatis harus melakukan evakuasi. Pindah dulu ke tempat yang lebih aman. Oke? Oke. Sekarang Ibu tanya, sebelum berlanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, masih ingat gak dengan materi sebelumnya? Ada yang ingat? Ada. Apa materi yang sebelumnya kita bahas? Tentang tanah. Apa sih tanah itu? Ada yang mau menyampaikan tanah itu apa? Oke, Dinda, silakan. Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan mikroorganisme. Sudah. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video. Nanti setelah ini Ibu akan berikan tayangan video. Nah, kalian amati video tersebut. Peserta didik dapat merumuskan masalah tentang peran tumbuhan dalam mencegah erosi dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi. Setelah mengamati video, nanti kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Peserta didik dapat menganalisis peran tumbuhan dalam mencegah erosi untuk keberlangsungan kehidupan dengan benar. Oke, selanjutnya ada yang mau nambahin, bantuin, baca, Dara, silahkan. Melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu memprediksi faktor-faktor yang menyebabkan erosi dan dampak erosi dengan benar. Oke, itu yang ketiga. Baik, kita lanjut. Apa sih manfaat pembelajaran kita hari ini? Kita hari ini akan belajar tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Kira-kira manfaatnya untuk apa? Yang pertama, peserta didik dapat mensyukuri berbagai jenis tanah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mensyukuri berbagai tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Apa sih intinya? Manfaatnya apa? Bersyukur atas semua
yang Allah berikan, termasuk tanah. Ya, tanpa tanah maka tidak ada kehidupan. Ya, kita hidup di atas apa? Tanah. Ntar nanti suatu hari nanti kelak kita akan kembali ke dalam tanah. Nah, tanah itu sangat penting bagi kehidupan. Bukan hanya kita sebagai manusia, tapi semua makhluk hidup. Kemudian garis besar kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Ada 5 sintaknya atau langkahnya. Yang pertama, orientasi masalah. Nanti bukan akan memberikan masalah. Ya, walaupun sudah banyak masalah, beda masalahnya ya. Bukan masalah kalian pribadi, pikiran kalian, tapi masalah dalam proses pembelajaran. Setelah ada masalahnya, nanti ibu akan mengorganisasi kalian, ya peserta didik dalam belajar. Jadi akan dikelompokkan. Yang ketiga, setelah kalian duduk berkelompok, nanti akan dibimbing untuk penyelidikan atau percobaan sederhana nanti. Setelah melakukan penyelidikan, kemudian kalian akan menyajikan hasilnya. Ya, hasilnya nanti disajikan. Terakhir nanti kalian harus membuat sebuah poster. Terakhir, menganalisis dan mengevaluasi bagaimana hasil. Oke, lanjut. Penilaian yang akan ibu lakukan ada 3 ya selama proses pembelajaran ini. Yang pertama, pengetahuan. Jadi ibu akan nilai pengetahuannya ada 2, yaitu pre-test dan post-test. Pre-test kapan? Nanti setelah ini ibu akan berikan pre-test untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal kalian. Kemudian nanti di akhir setelah selesai belajar, ibu akan berikan post-test untuk mengetahui sejauh mana peningkatan hasil belajar kalian. Apakah ada peningkatan nilainya atau tidak, atau bahkan turun drastis. Yang kedua, sikap. Dari mana ibu akan nilainya? Dari proses pembelajaran kita ke depan ini ya. Sikap kalian selama proses pembelajaran bagaimana? Ibu akan nilai. Terakhir, keterampilan. Dari mana ibu akan nilai? Dari hasil kerja kelompok kalian. Nanti kalian akan berkelompok untuk melakukan percobaan sederhana atau penyelidikan sederhana. Oke, paham ya? Ini yang akan kita nilai. Yang akan ibu nilai terhadap kalian. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke? Hari ini, sekarang, sebelum kita lanjut ke kegiatan inti, kita akan pretest terlebih dahulu. Di bawah handphonenya. Oke, di bawah. Ada kuotanya. Alhamdulillah. Oke, barcode-nya silahkan di-scan atau bisa klik linknya. Itu di meja kalian ibu sudah menyiapkan scan barcode-nya. Silahkan. Yuk di-scan yuk. Baik, silahkan. Longsor, gimana? Gimana Curug Cigentis itu? Loji. Sudah pernah ke Loji? Sudah. Hah? Sudah. Kemana-mana ya.
Jigentis, ada di Loji. Ada ujung Karawang yang berbatasan dengan Kabupaten Nampak Bogor ya. Longsor. Karawang itu topografinya ada pegunungan daerah Loji, ada laut daerah Siramaya sana, Batu Jaya sana ya. Kedua kalinya berarti sudah pernah terjadi sebelumnya. Saya udah lihat langsung di lapangan dengan Pak Camat bahwa kondisi longsoran ini dengan ketinggian kurang lebih 25 sampai 30 meter lah. Ya, dengan lebarnya 15 meter. Mudah-mudahan ini tidak ada longsor susulan, ya. Tapi tetap masyarakat waspada, ya. Kebetulan di lokasi ini tidak sedang dibuka, sedang ditutup ya lokasi ini, dan warung-warungnya juga tidak ada orang pun, ya, dan tidak ada yang memeriksa warung, ya. Mudah-mudahan ini tidak ada kebetulan, tapi tetap masyarakat tetap waspada. Penanganannya kita paling dengan menggunakan alat berat tidak tinggi ya, lokasi. Kita paling bergotong royong lah masyarakat di sini ya, untuk bersama-sama untuk memindahkan longsoran ini ke pinggir supaya tidak pintu masuk dengan pintu keluarnya bisa lancar. Oke, selanjutnya, nah tadi apa yang muncul di benak kalian setelah menyaksikan tayangan video tadi? Ayah, pertanyaan tuh di kepala kalian. Ada apa Dela? Apa penyebab longsor itu terjadi? Penyebab longsor. Apa sih yang menyebabkan longsor? Nah, itu satu. Ada yang lain? Oke. Siapa dulu? Ayo, silahkan. So, Linda. Apa dampak terjadinya longsor? Dua. Yang pertama tadi apa penyebabnya? Apa dampaknya? Ada lagi pertanyaan di benak kalian? Oke. Apakah tumbuhan dapat mencegah terjadinya longsor? Oke, bagus pertanyaannya. Ya. Oke, ada 3 pertanyaan yang muncul setelah menyaksikan video tersebut. Apa jawabannya? Nanti kita akan pelajari dulu. Ya. Sekarang silahkan kalian duduk secara berkelompok sesuai yang kemarin sudah Ibu sampaikan. Enggak, silakan. Yuk berkelompok. Mangga. Oke. Edu di mana? Di mana kelompoknya? Kelompok berapa? Ini nama-nama kelompoknya. Ibu sudah share. Oke, sudah berkelompok? Sudah. Kemarin Ibu suruh bawa apa ya? Dibawa entah? Ada botol bekas air mineralnya di bawah. Oke, terima kasih sudah membawa.
duduk berkelompok, Ibu akan bagikan ya LKPD-nya. LKPD-nya akan Ibu bagikan. Bagikan. Silakan dilihat LKPD-nya. Dibaca. Peran tumbuhan dalam mencegah erosi. Sudah kebagian semua? Oke, kalau sudah. Permasalahannya tadi kalian sudah melihat dan menyaksikan tayangan video. Nah, dari tayangan video tadi sudah muncul ada berapa pertanyaan? 3. Yang pertama, apa penyebab terjadinya longsor? Yang kedua tadi apa? Apa dampak dari terjadinya longsor? Yang ketiga tadi apa? Apakah tumbuhan dapat mencegah terjadinya longsor? Dari ketiga pertanyaan yang muncul tersebut, silahkan tuliskan bersama kelompok kalian mana yang akan dijadikan rumusan masalah. Maka di sini, nah lihat ada gambar 1 itu apa namanya ini? Botol. Botolnya silahkan dipolak dulu, kemudian digunting ya sesuai dengan gambar. Yang satu diisi tanah kemudian tumbuhan, yang satu lagi nanti hanya tanah saja. Oke? Oke. Silakan olah dulu sesuai yang ada di LKPD. Itu sih saya petunjuk yang ada di LKPD. Nanahnya silakan diambil. Nanti bergantian menggunakan cutternya. Dikasih tanah semuanya, silahkan yang satunya ditanami dengan tumbuhan. Tanami dengan tumbuhan. Ya, silahkan ditanami dengan tumbuhan. Nanti kita akan melihat apa perbedaan dari keduanya. Antara yang tanahnya saja dengan yang tanam. Terus tangan kamu pegangnya ini aja masnya. Sudah? Di scan barcode-nya, ada materinya, dibaca, kemudian kerjakan LKPD-nya bersama-sama secara berkelompok.
sudah mengerjakan LKPD-nya, terakhir kalian buat poster. Poster apa Bu? Poster tentang upaya mencegah terjadinya erosi. Punya aplikasi Canva-nya? Alhamdulillah. Kalau punya, silakan dibuka aplikasinya. Kemudian bikin poster upaya mencegah terjadinya erosi. Silakan. Sudah siap semuanya? Maka yang terakhir silakan presentasi. Presentasikan hasil dari percobaan yang sudah kelompok kalian lakukan. Nanti belum, atau yang belumnya silakan dilengkapi. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan, ya. Kemudian bawa tuh hasilnya, LKPD-nya dibawa. Ini hasil dari percobaannya dibawa, ditunjukkan nanti ke teman-temannya. Ya. Kemudian poster yang sudah kalian buat, silakan kirim ke WA Ibu. Kirim. Poster tadi yang sudah kalian buat, kirim ke WA Ibu. Nanti kalian Ibu akan tampilkan di PowerPoint-nya. Kalian tinggal menyampaikan isi posternya saja. Coba ditunggu posternya. Udah? Oke, kalau sudah. Siap presentasi? Siap. Mau dari kelompok mana dulu? Satu. Kelompok satu bagaimana? Oke, silakan ke depan. Sampaikan hasil percobaannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil peran tumbuhan dalam mencegah erosi. Di botol 1 yang terdapat tumbuhan, air yang tertampung lebih jernih dan agak sedikit banyak. Sedangkan botol 2 yang isinya tanah saja, air yang tertampung sedikit dan kotor. Berikut poster yang telah kami buat. Yuk kita cegah erosi dengan menanam rumput akar wangi karena bisa memperkuat lapisan tanah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 2, 3, dan 4. Ada yang mau disanggah atau ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak ada. Oke. Baik, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Siapa? Kelompok berapa yang mau maju sekarang? Kelompok 2. Siap kelompok 2? Siap. Yang semangat dong, siap? Siap. Oke, silakan maju ke depan. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu tentang peran tumbuhan dalam mencegah erosi. Kami sudah membuat percobaan tadi, yaitu botol 1 yang terdapat tanah dan ditumbuhi tanaman. Dan hasilnya yaitu air yang tertampung lebih sedikit dan jernih, dan tidak ada endapan tanah. Sedangkan botol kedua yang hanya tanahnya saja, air yang tertampung banyak dan kotor, terdapat banyak endapan tanah.
Dan kami juga sudah membuat poster yaitu tentang mari cegah erosi dengan 1. Melakukan reboisasi, 2. Membuat terasering, 3. Konservasi tanah. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekarang kelompok 2. Baik, kalian sudah presentasi semuanya. Terakhir sekarang sebelum ke kegiatan penutup, silahkan kalian simpulkan hasil percobaan dan diskusi yang sudah kalian lakukan bersama kelompok kalian masing-masing. Yuk, simpulkan. Kegiatan tadi hasilnya apa sih? Silakan. Oke, Yuni, apa kesimpulan dari percobaan kita hari ini? Tumbuhan dapat mencegah terjadinya erosi. Tumbuhan dapat mencegah terjadinya erosi. Sepakat semuanya? Oke, kita lihat dari yang kalian sudah lakukan. Bandingkanlah. Ini botol berisi apa saja? Tanahnya saja. Oke, satu lagi. Ini berisi apa? Tanah yang di atasnya ditanami dengan tumbuhan. Bagaimana perbedaannya? Polosan tanah saja dengan yang ada tumbuhannya. Ketika tadi dua-duanya disiram, yang tanah saja bagaimana? Kotor. Karena apa? Tanahnya ikut terbawa oleh aliran air tadi yang kalian siramkan. Bagaimana dengan yang ditumbuhi tumbuhan tanaman? Airnya lebih jernih. Ada nggak tanah yang ikut terbawa? Tidak ada. Ya, itulah ternyata pentingnya apa? Tanaman atau tumbuhannya. Ternyata tumbuhan itu berperan penting dalam mencegah Erosi. Erosi. Paham? Oke, selalu paham. Kita lanjutkan. Ya. Oke. Penguatan materi. Ibu akan kuatkan materi pembelajaran hari ini tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Kita lihat. Lapisan tanah merupakan susunan yang terdiri dari berbagai lapisan. Terdiri dari beberapa lapisan nih. Lapisan tanah tersebut memiliki tingkatan. Ada tingkatannya. Yang dibedakan melalui tampilan fisik, warna, serta tekstur. Beda nggak warnanya? Beda sesuai dengan tingkatannya. Tanah tersusun dari berbagai macam komponen, sehingga bisa dijadikan tempat hidup bagi tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Semua makhluk hidup bisa tumbuh. Secara sederhana, lapisan tanah paling atas adalah hasil dari pembentukan tanah yang ada di mana? Lapisan bawahnya. Sementara lapisan paling bawah merupakan dasar pembentukan tanah. Dari proses pembelajaran yang kita lakukan dari awal sampai detik ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, kesimpulan anak pembelajaran hari ini apa? Ada yang mau menyimpulkan? Dela, silahkan. Cara mencegah erosi dengan konservasi tanah, membuat terasering, contour farming, dan melakukan reboisasi. Oke, caranya yang dapat disimpulkan dari Dela. Ada yang lain yang mau menyampaikan? Nopi, silahkan. Tumbuhan sangat penting untuk menjaga kondisi tanah yang baik. Akar tanaman membantu menyatukan tanah, mengurangi erosi, dan membantu melestarikan tanah. Oke, terima kasih. Yuk, terakhir refleksikan. Apa
Apa yang kalian rasakan? Tadi di awal sudah buat yel-yel, katanya belajar IPA itu asik, belajar IPA itu bikin happy. Apakah sampai detik akhir masih happy? Nih refleksinya. Apa yang kalian sukai? Apa yang kalian tidak sukai? Apa yang belum kalian pahami? Apa yang kalian rasakan? Kalau tidak mau langsung di depan ibu, ya silakan sok tuliskan refleksinya di Padlet. Ya, sok di scan barcode. Nah, silahkan sampaikan perasaannya. Silahkan lakukan post test. Kalau di awal tadi pre-test, sekarang post test untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kalian dari awal sampai akhir kegiatan. Silahkan nanti setelah ini pelajari materi selanjutnya tentang komponen penyusun tanah. Ya, nanti di rumah pelajari. Ketika nanti ketemu lagi sudah ada ilmu yang kalian. Oke, terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia hari ini, bahagia hari ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.